Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Tentunya semangat ya dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Jangan lupa, bahasa Indonesia yang mempersatukan kita. Mantap. Kita pada pagi hari ini akan mempelajari suatu hal yang seru. Materi yang seru, dekat dengan kita, simpel, praktis, dan lain sebagainya. Penasaran kan materi apa itu? Kita pada pagi hari ini akan mempelajari tentang ini, teks prosedur. Nah, siapa di sini yang sudah pernah kenal dengan teks prosedur? Pasti di antara kita sudah ada yang pernah melihatnya. Karena teks prosedur ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Banyak kita temukan dalam kemasan-kemasan. Salah satunya apa? Betul sekali. Mie instan. Itu di belakangnya pasti tertera teks prosedurnya. Oke. Namun sebelum kita lanjut dalam pembahasan yang lebih dalam lagi, Bapak mengingatkan tadi Bapak sudah mengirimkan link presensi di grup WhatsApp ya. Silakan kalian mengisinya terlebih dahulu. Oke, kalau sudah mengisi, maka kita akan lancar. Jangan sampai kalian telat mengisi. Nanti kalian bisa dianggap tidak mengikuti mata pelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, dalam pembelajaran pada pagi hari ini, kalian pasti kan bertanya, apa sih tujuannya untuk mempelajari teks prosedur ini? Tujuannya yang pertama tentu Bapak berharap untuk kalian paham betul mengenai teks prosedur. Lalu yang kedua, Bapak berharap kalian setelah selesai mempelajari teks prosedur ini, kalian mampu mengonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Begitu. Kalian harus bisa dan harus terampil dalam berbahasa, terlebih dalam teks prosedur ini tadi, karena ini adalah materi yang tadi simpel dan tentunya sangat dekat dengan kehidupan kita. Oke, langsung saja kita masuk dalam materi. Bapak izin share screen dulu ya. Oke, sudah nampak? Langsung saja kita mulai. Oke, maaf. Oke, teks prosedur. Seperti yang telah Bapak sampaikan tadi, teks prosedur ini sangat gampang untuk ditemui. Salah satunya yaitu tadi di belakang kemasan mie instan. Nah, kalian pasti sudah mulai bertanya-tanya ini. Apalagi ya kira-kira yang ada teks prosedurnya ya? Itu kita bahas di contoh-contoh nanti. Nah, sebelumnya Bapak mau memberikan suatu challenge ini. Siapa yang berani menyampaikan pengalamannya atau bahkan pernah bercerita, berpendapat di balik kemasan apa saja sih teks prosedur ini berada? Oke, kalau tidak ada, untuk mempersingkat waktu, Bapak lanjutkan ke slide yang pertama. Slide pertama berisikan tentang fondasi awal dalam kita mengenal teks prosedur. Kita berpatokan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prosedur diartikan sebagai tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Nah, sangat jelas ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa teks prosedur adalah teks yang berisi mengenai cara, tujuan untuk membuat suatu hal dengan langkah-langkah yang sistematis atau runtut. Itu sudah menjadi patokan dalam kita mempelajari teks prosedur. Selanjutnya, ciri-ciri. Nah, kalau kita tadi sudah
mempunyai pondasi yang kuat, maka kita harus mempunyai kerangka yang kuat. Kerangka yang kuat itu adalah ciri-ciri ini tadi. Nah, ciri-ciri teks prosedur terangkum dalam 8 hal, yaitu berisikan langkah-langkah, bersifat objektif, dijelaskan secara detail, bersifat aktual atau akurat, menggunakan konjungsi atau kata penghubung, menggunakan kata imperatif. Nah, kata imperatif ini sifatnya memerintah atau memberikan komando. Tentunya kalian sudah mulai ada pemikiran-pemikiran ini. Oh iya, di belakang kemasan mie instan kan ada perintah-perintahnya untuk memasak mie instan. Nah, itu yang dinamakan teks prosedur. Lalu yang ketujuh, menggunakan kata keterangan. Yang kedelapan, menggunakan kalimat saran dan larangan. Jadi kalau kita ingin mengenal lebih dekat mengenai teks prosedur, maka 8 ciri-ciri ini tadi sudah mewakili. Dijamin kita pasti akan lebih kenal, lebih akrab dengan teks prosedur. Lanjut, struktur teks prosedur. Nah, struktur teks prosedur terdiri dari 4. Yang pertama, pengantar. Dalam pengantar ini biasanya berisikan informasi secara umum mengenai teks prosedur ini tadi. Yang kedua, alat dan bahan, yaitu berisikan daftar alat dan bahan yang digunakan dalam langkah-langkah teks prosedur ini tadi. Yang ketiga, tentu. Yang paling akrab dengan teks prosedur yaitu langkah-langkah. Pasti ada langkah-langkah dalam teks prosedur. Yang keempat, yang terakhir yaitu penutup atau kesimpulan. Begitu ya. Nah, misal kita ambil contoh dalam kemasan mie instan. Di belakangnya pasti ada pengantar, ada alat dan bahan yang digunakan, ada langkah-langkah membuat mie instan, dan pastinya ada penutup. Kata-kata penutup yang legendaris biasanya mie siap untuk dihidangkan. Nah, itu salah satu wujud dari penutup dari teks prosedur di belakang kemasan mie instan. Lanjut. Unsur kaidah kebahasaan teks prosedur. Seperti yang Bapak sebutkan di ciri-ciri tadi, unsur atau kaidah kebahasaan teks prosedur terdapat 3, yaitu yang pertama, kata kerja perintah atau imperatif. Kata kerja imperatif, seperti yang Bapak jelaskan tadi, adalah kata kerja yang bertujuan untuk meminta atau melarang seseorang untuk tidak melakukan suatu hal. Misal contoh, di belakang kemasan mie instan tadi ya, tadi kan biasanya ada kata-kata siapkan, mie instan siapkan, air mendidih begitu. Itu salah satu contoh dari kata kerja perintah atau imperatif. Diingat-ingat. Lalu yang kedua menggunakan kata hubung. Kata hubung ini bisa beragam. Seperti kemudian, selanjutnya, lalu, dan lain sebagainya. Kata hubung ini biasanya digunakan untuk menjelaskan hubungan waktu dari dua hal yang berbeda biasanya. Lalu yang ketiga, menggunakan kalimat persuasif. Nah, kalimat persuasif ini biasanya berisikan bujukan. Nah, bujukan ini biasanya ya kata-kata legendarisnya ya ayo, mari, begitu. Yang intinya yang buat kita ingin ikut andil dalam hal-hal tersebut, kata ajakan gitu. Selanjutnya, tahapan-tahapan teks prosedur. Ini juga penting sekali dalam kita menyusun teks prosedur. Yang pertama, tentu menentukan topik. Menentukan topik adalah sebagai batu loncatan bagi kita, agar kita dengan mudah membuat teks prosedur. Setelah menentukan topik, kita akan mengumpulkan sumber informasi dan menulis kerangka karangan. Mengumpulkan sumber informasi dari mana saja lah. Lalu yang ketiga, setelah kita mendapatkan informasi itu tadi, lalu informasinya ini tadi dikembangkan
dan kita mulai fokus untuk memikirkan langkah-langkah yang sebenarnya ini bagaimana sih, begitu. Lalu yang keempat, menentukan judul setelah semua tertata dengan baik. Lalu kita memikirkan suatu judul yang pas dengan semua langkah-langkah yang telah kita lakukan. Yang terakhir, setelah semuanya terkumpul, kita wajib yang namanya menyusun, merangkainya satu menjadi satu kesatuan yang utuh atau kompleks. Begitu ya, itu tahapan-tahapan dari teks prosedur. Pasti sangat mudah untuk diingat. Selanjutnya, ini yang kalian tunggu-tunggu. Contoh teks prosedur. Kenapa Bapak tadi bilang kok sangat dekat dengan kehidupan kita? Contohnya saja mie instan. Siapa di sini yang tidak kenal dengan mie instan? Semua pasti sudah pernah memakannya. Jika kalian jeli, di belakangnya itu ada wujud dari teks prosedurnya. Lalu ini membuat kue seperti bolu, lapis, dan lain sebagainya. Nah, jika kalian bertanya, loh Pak, kok makanan-makanan terus bikin lapar? Tak, tenang. Dalam teks prosedur, itu banyak membahas contohnya yang paling gampang ya. Di era yang serba canggih ini, anak-anak Bapak pasti sudah kenal dengan namanya YouTube. Nah, di dalam YouTube, itu biasanya ada yang namanya tutorial. Nah, itu salah satu wujud dari teks prosedur. Nah, sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan atau ingin yang menyampaikan pendapatnya atau mau bercerita? Bapak persilakan, jangan malu-malu. Bertanyalah selagi bertanya itu tidak dilarang. Oke, kita manfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak ada pertanyaan, maka Bapak lanjut loh dalam intinya inti ini. Ini yang paling bikin greget ini. Ayo, pada penasaran ya? Kita buka bareng-bareng. Apa itu? Nah, tugas. Kalian pasti kalau melihat tugas, udah feelingnya udah nggak enak lah. Tapi kali ini tolong singkirkan feeling-feeling kalian yang berlebihan itu tadi. Tugasnya gampang, mudah banget. Yang pertama, kalian cari kemasan makanan atau minuman yang terdapat teks prosedur di dalamnya. Tentunya jangan pakai mie instan. Tadi Bapak sudah jelaskan, mie instan masa ini tadi, ini nanti mau dikasih ini mie instan lagi. Cari yang lain, pasti banyak. Lalu gunting dan rekatkan pada kertas HVS. Ingat, kertas HVS, jangan kertas minyak. Itu tidak boleh. Lalu yang ketiga, rangkai dan hias sebagus mungkin. Di sini kreativitas kalian sangat dibutuhkan. Kasih coretan-coretan, kasih lukisan, kasih gambar-gambar yang epic lah tentunya. Lalu yang keempat, foto dan presentasikan pada pertemuan yang akan datang. Nah, dalam pertemuan yang akan datang, kalian Bapak suruh untuk mempresentasikan hasilnya ini tadi dalam bentuk foto ya, karena kita kan masih dalam pandemi ini, sekolahnya masih daring. Jadi karya kalian ini tadi difoto dan dipresentasikan. Bapak ingin tahu alasan kalian memilih kemasan itu karena apa, alasan kalian mempresentasikan ini tadi apa, pokoknya Bapak ingin kepo lah mengenai proses-proses kalian. Itu, apakah ada pertanyaan mengenai tugas ataupun sistematika yang lain? Bapak persilakan. Kalau tidak ada, Bapak simpulkan pembelajaran yang seru kita pada pagi hari ini. Teks prosedur adalah suatu tahap penyelesaian suatu aktivitas. Jadi, secara sederhananya ya, teks prosedur adalah teks yang berisi mengenai cara tujuan untuk membuat sesuatu dengan lengkap dan sistematis. Itu kata kuncinya dari teks prosedur. Diingat-ingat. Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, maka Bapak akhiri
share screen-nya, dan kita akan segera mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, Bapak berpesan pada kalian, karena ini musim pandemi, keadaan sedang tidak stabil, kita harus saling peduli dengan sesama kita. Caranya peduli gampang, dengan menggunakan masker, jangan berkerumun, sering cuci tangan, itu sudah wujud dari kita menyayangi diri kita pribadi dan menyayangi orang lain, seperti keluarga kita, teman-teman kita. Terus kasih support dan hilangkan pola pikir negatif mengenai pandemi ini. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini. Bapak yakin peserta didik Bapak memang juara. Sekian materi yang singkat, yang asik ini, semoga menjadi bekal bagi kalian dalam memahami lebih dalam lagi mengenai teks prosedur. Selanjutnya, Bapak berharap untuk kalian tetap semangat dalam belajar, walaupun dalam keterbatasan ini, tapi ubahlah keterbatasan ini menjadi suatu hal yang positif, atau malah bisa jadi hal yang dapat dikembangkan lagi lah potensi kalian lebih dalam bidang IT dan lain sebagainya. Dikembangkan, kita harus bisa memanfaatkan peluang seminimal mungkin. Begitu ya teman-teman. Teman-teman apa anak-anak ini? Anak-anak dan tentunya. Oke. Sebelum kita mengakhiri, Bapak pimpin doa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita terima dapat berguna bagi kita dan berguna untuk orang lain tentunya. Berdoa dimulai, Bapak pimpin. Berdoa selesai ya. Sekian materi pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan dalam perilaku ataupun bertutur kata, Bapak mohon maaf sebesar-besarnya, mohon maaf ya. Bapak akhiri, terima kasih, jaga kesehatan, jangan sampai keluar jika tidak perlu, tetap di rumah saja, ikuti gerakan pemerintah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oke.